Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sahabat dan juga pemirsa channel Syiar Banten yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan juga barokahnya kepada kita semua. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Baik sahabat dan juga pemirsa, kembali kita bertemu pada malam hari ini di channel Syiar Banten pada hari Jumat ya, tanggal 16 Januari 2024 2026 bertepatan dengan 27 Rajab 1447 Hijriah. Tentu pada malam hari ini dalam acara adalah obrolan dan analisis seputar Islam atau Oasis di segmen Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi yang ke-428. Dan temanya yang akan kita angkat pada malam hari ini yaitu tentang berpaling dari syariah, pangkal dari segala musibah. Dan tentu acara Oasis pada malam hari ini berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan, itu dari pukul 20.00 sampai 21.00 ya, kurang lebih 1 jam. Dan telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber sekaligus ya yang sudah diundang oleh tim channel Syiar Banten. Itu yang pertama adalah M. Bagus Aldera Prieste dan beliau dari Forum Pemuda Muslim Tangerang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, terima wabarakatuh. kasih atas kehadirannya ya Ya, pada malam hari ini. alhamdulillah ketemu Kita akan lagi. bahas bareng-bareng tema kita pada malam hari ini tentang berpaling dari syariah, pangkal dari segala musibah ya. Seputar musibah mungkin yang sekarang banyak terjadi di berbagai daerah ya, baik itu di Pulau Jawa maupun juga Sumatera. Dan untuk narasumber yang kedua adalah beliau Ustadz Agung Hermanto SPD dan beliau juga dari Forum Intelektual Muslim Tangerang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat Ustaz ya pada Assalamualaikum. malam hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan sahabat Oasis yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tema yang tadi sudah saya sampaikan yang tentu kita akan bahas bersama-sama dan akan kita diskusikan. Tapi sebelum itu kita mungkin akan memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan kata pengantarnya kurang lebih di kisaran 15 menit ya. Dan kita persilahkan kepada narasumber pertama kepada M. Bagus Aldera Prieste untuk menyampaikan kata pengantarnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu alaihi wasallam wa alihi wa ajmain wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita masih bisa bertemu kembali di acara Oasis ya, yang akan berlangsung selama 1 jam ini lah kurang lebih. Iya. Ya, untuk apa namanya, untuk tema yang ini sebenarnya cukup menarik untuk dibahas pada hari ini, di mana kita tahu bahwa sekarang banyak terjadi bencana alam, terjadi juga kekacauan di dunia ini karena memang kita sudah jauh dari syariat gitu. Di mana syariat Islam sudah dicampakkan dari tahun 1924 ketika Khilafah Utsmani itu runtuh oleh Mustafa Kemal Atatürk, dan umat Islam tidak menerapkan syariat Islam secara kafah. Ya, kemarin sebagian seperti di Indonesia yaitu hanya untuk hukum nikah ataupun hukum Waris. percerai ataupun waris. Di Arab Saudi mungkin ada hukum hudud, tapi ya pengambil keputusannya pun tidak sesuai dengan syariah kebanyakan karena memang terpengaruh oleh pengaruh oleh raja gitu. Ya, kita kembali kepada tema kafah pada hari ini, pada berpanggap pada syariah. Di dalam kafah tersebut kan kita dibahas bahwa terjadinya bencana, terjadinya kekacauan itu karena kita memang tidak menerapkan syariah secara kafah. Dan juga itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala menegur kita ketika kita melakukan kesalahan saat syariat Islam tidak ditegakkan. Dan disebutkan di surat Al-Rum ayat 41 gitu. Ketika terjadinya kerusakan di muka bumi dan di laut, itu disebabkan oleh tangan manusia sendiri, dan Allah itu mengembalikan kepada manusia sendiri
apa yang mereka telah hasilkan gitu. Namun kalau kita tarik ke belakang ke tahun 1200-an itu saat Islam itu mulai terkikis gitu. Ketika eh, awal-awal Utsmani berdiri itu para mustahid dan mustahid yang mengistihadkan, ya istihad itu berarti namanya mengambil hukum secara hukum syariat itu mulai berkurang gitu. Dan juga di bahasa Arab itu juga mulai diremehkan gitu. Sementara di Eropa sana gitu, di Eropa sana ketika terjadinya Renaissance gitu, ketika setelah terjadinya wabah pes, terjadinya peperangan gitu, mereka mulai bangkit. Dan hasilnya apa? Mereka bisa menciptakan suatu teknologi, kalau bahasa bahasa agamanya Madaniyah gitu, yaitu mesin cetak gitu, yang sayang sekali tidak diambil oleh khilafah pada saat itu. Itu Abbasiyah kan, di tahun 1400-an lah. 1446 tepatnya, ketika mereka bisa membuat mesin cetak, sementara kita masih menggunakan tulisan tangan gitu. Walaupun keadaan dulu khilafah masih kuat itu. Ketika 1458, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel gitu, khilafah itu masih sangat kuat gitu, masih bisa menaklukkan Romawi yang walaupun Romawi tidak sekuat 200 300 tahun yang lalu gitu. Tapi masih tetap kuat walaupun cuma hanya bermodalkan Konstantinopel. Karena apa? Karena Konstantinopel ini terdiri di 7 tebing, di 7 tembok, maaf, 7 lapis tembok yang satu temboknya tebalnya 1 meter. Gitu. Ya jadi kan walaupun seperti itu Muslim tetap kuat. Namun ketika Utsmani setelah menjadi khilafah menggantikan Abbasiyah gitu, mulai itu umat Islam tuh mulai rendah, pemikiran intelektualitasnya mulai rendah. Sementara di Eropa sana mulai bangkit gitu. Dengan apa? Di tahun 1688 ketika Inggris ketika Raja Inggris memutuskan untuk menjadi negara yang toleran dengan rakyatnya, dan berarti di apa namanya rakyatnya itu bisa menerapkan teknologi, bisa mencari teknologi tanpa ada titah dari raja ataupun gereja seperti ratusan tahun sebelumnya gitu. Mulai itu terjadinya revolusi industri di Inggris itu, yang menyebar ke negara koloninya seperti Amerika, Australia dan lain sebagainya. Juga ditambah dengan revolusi Perancis ketika tahun 1700-an, ketika dinasti Bourbon itu ditundukkan oleh rakyat dengan ya dibilang sadis lah kesannya, sampai dieksekusi mati gitu, dan akhirnya kekuasaan itu diambil alih oleh rakyat dengan republik. Dan juga akhirnya republik yang baru bangkit ini menjadi republik yang sangat invasif, yaitu dengan dipimpin oleh Napoleon Bonaparte gitu, menyebarkan semua pemahaman yang beda kepada tetangga-tetangganya, yaitu Austria, yaitu Polandia, Belanda dan lain sebagainya. Akhirnya akhirnya perubahan zaman itu di Eropa semakin maju gitu, ditambah dengan revolusi industri yang terjadi di Inggris. Jadi makanya Eropa bangkit gitu. Akhirnya Eropa menjadi pusat dari pengetahuan, pusat dari teknologi pada saat itu. Sementara Khilafah Utsmani di kala itu masih berkutat dengan, ya seperti kayak hari ini gitu, berkutat dengan bid'ah lah, berkutat dengan umat yang berpisah-pisah karena pas saat itu istihad tidak dijadikan rujukan hukum. Jadi ulama-ulama itu tersebar di mana-mana, seperti kayak sekarang ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abu Muhammad yang dijadikan rujukan ilmu, tapi cuma 1-2 orang, mereka cuma hanya menjadikan rujukan ilmu sebagai masyarakat, tapi tidak oleh pemerintah gitu. Jadi makanya umat Islam itu semakin mundur ketika Eropa maju gitu. Dan akhirnya terjadilah pergesekan di tahun 1700-an, terjadi pergesekan antara Islam dengan ideologi Barat yang sedang maju gitu. Yang akhirnya membuat Khilafah Utsmani itu bubar di tahun 1924. Sebetulnya mereka itu sudah hancur ketika 1919, ketika kalah di Perang Dunia Pertama. Dan akhirnya peradaban itu ketika Utsmani pecah menjadi 50 negara lebih dan Eropa bangkit, pemahaman orang Eropa ditanamkan ke kita semua gitu.
Yang tapi seperti biasa ketika suatu zaman terjadi pasti ada suatu kehancurannya, pasti ada suatu titik jenuhnya dan akhirnya akan menjadi peradaban itu akan runtuh gitu ya. Itu kapan waktunya kita belum tahu, yaitu apa namanya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Dan lalu ketika peradaban ini runtuh, ketika kekacauan yang hari ini terjadi karena diterapkan hukum selain Islam yang kita sudah lihat sekarang itu dan kita sudah baca di kafah itu, apakah siapakah yang apakah hukum yang bisa menggantikan itu ya? Itulah hukum syariat Islam yang akan kita bahas pada tema hari ini. Mungkin dari saya sekian, ya kembali Ya, kepada host. syukur kasiron ya kepada Mas Bagus ya tadi yang sudah menyampaikan tentang bagaimana kalau penerapan syariat Islam itu memang sudah tidak lagi diperhatikan atau tidak kafah lagi, tentu memang kejadian ini kan bukan hanya berlangsung sekarang, apalagi sekarang kan udah totalitas kita Iya, iya. nggak melaksanakan aturan syariat dalam hukum di institusi ya, tapi memang itu sudah terjadi di abad ke-16 Masehi kalau nggak salah ya? Lebih. Lebih ya? 14-an, 14-an. 12-an lagi. 12-an Masehi. Jadi memang itu adalah merupakan mulainya kemunduran Islam. Ya, jadi memang itu awalnya itu kan ditutupnya pintu ijtihad itu ya yang menjadi masalah. Sehingga memang berbagai macam solusi yang diambil tentu menurut akal manusia, tentu bukan merujuk kepada Al-Qur'an. Inilah mulai kemunduran Islam yang tentunya puncaknya itu kan memang di Utsmani itu ya pada saat tahun 1924. Nah, itu yang menjadi masalah dan sampai sekarang mungkin ya. Memang makanya sampai sekarang umat Islam juga sekarang sudah istilahnya terpecah belah lah sampai beberapa puluh negara. Jadi akhirnya memang ini merupakan satu problem juga untuk umat Islam di seluruh dunia, ya terutama untuk seperti misalnya di Gaza sampai sekarang dan kemarin juga yang terbaru kan Iran sudah mulai porak-poranda ini. Ya, tentu yang kita anggap Iran kuat itu ya, kuat itu kan dengan peluru kendali Sizilnya itu yang kemarin terkenal diluncurkan pada saat dengan Yahudi itu Israel ternyata tidak berdaya kalau diserang dari dalam. Nah, ini yang menjadi bahaya ya. Nah, kita berikan kesempatan yang kedua untuk narasumber kita Ustadz Agung Hermanto ya. Nanti kita simak ya. Kita beri kesempatan 15 menit untuk beliau dan kita diskusi bersama-sama. Tafadhol, Ustadz. Ya, baik. Syukran Ustaz Zadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang disampaikan oleh pembicara pertama bahwa tema ini sangat menarik ya. Karena memang kita merasakan sendiri ya. Yaitu berpaling dari syariah, pangkal dari segala musibah. Di penghujung tahun 2025 ya, umat Islam sekarang kan diuji ya. Khususnya umat Islam yang atau saudara-saudara kita yang berada di Aceh ya, dan kemudian Sumatera Utara, bahkan Padang ya, daerah Sumatera Barat juga ya. Mereka mengalami ujian yang ujian tersebut ya ujian yang tidak mudah. Jadi kena banjir ya, dan bahkan diperkirakan 1.000 lebih ya, korban jiwa. Itu yang ketemu ya, yang nggak ketemu Allah alam. Jadi ratusan ya ribuan rumah hancur ya, apalagi infrastruktur yang mungkin tidak akan terhitung. Nah, dalam kaitan ini ya saya turut prihatin ya dengan saudara-saudara kita. Semoga mereka yang meninggal ya, mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kemudian saudara-saudara kita yang ditinggalkan ya, oleh saudara-saudaranya yang meninggal, mereka diberi ketabahan, kesabaran, dan mereka juga diberi ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaitan dengan masalah musibah ya, sebagaimana yang disampaikan di Mulitin Kapah ini, musibah itu sesungguhnya bisa jadi merupakan sebuah pelajaran. Harus menjadi ibroh, kita mengambil ibrohnya dari musibah tersebut.
Walaupun kadangkala manusia lalai dengan apa yang terjadi. Jadi pelajaran bagi siapa? Pelajaran bagi masyarakat, wabil khusus pelajaran bagi para penguasa. Karena sesungguhnya banjir yang terjadi ya kemarin itu, musibah yang terjadi kemarin itu bukan banjir atau musibah yang terjadi secara alami. Faktanya apa? Ternyata faktanya adalah ketika terjadi banjir itu membawa ribuan, mungkin jutaan pohon ya, gelondongan pohon yang itu sudah dipotong-potong, kemudian sudah ada stempelnya. Jadi mungkin bisa jadi ini banjir yang baru pertama kali banjir, bukan hanya banjir air dan lumpur ya, tapi banjir potongan pohon, seperti itu. Nah, artinya di sini kalau potongan pohon nggak mungkin pohon yang kena banjir kemudian secara sendirinya terpotong-potong. Artinya di sini kan ada peran manusia. Ada peran manusia di mana mereka ya lakukan tindakan yang itu kemudian merusak alam. Nah, jadi ternyata setelah diteliti ya banjir itu ya salah faktor terbesarnya adalah karena kerusakan alam yang ada di daerah tersebut, yaitu pembalakan liar, kemudian penambangan emas ilegal, ada yang ilegal, ada juga yang tidak ya kan. Ini sesungguhnya menjadi penyebab utama, bukan karena curah hujan yang tinggi, tapi karena memang penyebab utamanya adalah tadi kerusakan dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Dan ini sebagaimana yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zahara fasadu yaitu telah tampak kerusakan, zahar fasadu fil barri wal bahr, di darat ya, fil barri wal bahr, di darat dan di lautan, bima kasabat aydin nas. Karena apa? Karena ulah atau perilaku tangan-tangan manusia atau perbuatan manusia. Nah, menurut ulama yang maksud dengan bima kasabat aydin nas, bima kasabat ini adalah yang dimaksud dengan bima kasabat itu bukan hanya perbuatan, yang maksud perbuatan ini adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kerusakan yang ada di muka bumi ini karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kalau kita lihat kaitan dengan kemaksiatan, menurut ulama ya ada dibagi dua. Yang pertama kemaksiatan kultural, yang kedua adalah kemaksiatan sistemik. Kalau kemaksiatan kultural adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kebanyakan orang lah. Contohnya misalkan apa? Misalkan zina, ya kan? Kemudian mabuk-mabukan, perjudian, ya kan? Itu kemaksiatan kultural yang merebak di tengah-tengah masyarakat. Dan mereka ngerti bahwa itu kemaksiatan, kadang-kadang mereka paham. Zina itu ngerti bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang mereka lakukan. Begitu pula perjudian, ya kan. Begitu pula mabuk-mabukan, mereka tahu itu dilarang tapi tetap dilakukan. Nah, ini kemaksiatan kultural. Nah, kaitannya kemaksiatan sungguhnya ada lagi kemaksiatan yang lebih hebat, yang lebih merusak dibanding kemaksiatan kultural. Kalau kemaksiatan kultural itu ya merusaknya individunya. Tapi kemaksiatan sistemik ini adalah bukan hanya individu, tapi sebuah negara bisa hancur karena kemaksiatan sistemik itu adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa. Yaitu apa? Ketika mereka tidak menerapkan syariat Islam. Ya contoh misalkan yang terjadi kemarin itu kan adanya banjir. Setelah diteliti banjir itu karena penyebabnya adalah penggundulan hutan. Kemudian penambangan emas. Dan penambangan dan penggundulan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu, saya yakin itu ada
izin. Iya. Siapa yang mengizinkan itu? Ya penguasa yang izin itu. Penguasa. Artinya di sini penguasa semuanya ya ada terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ya kita lihat sekarang ya, akibat dari diizinkannya itu kemudian apa terjadi banjir yang memakan korban 1000 lebih korban. Kalau harta benda ya mungkin tidak akan bisa dinilai ya berapa itu kan. Padahal dalam Islam nyawa manusia itu begitu, nyawa seorang muslim itu begitu diperhatikan, begitu sangat berharga. Bahkan dalam sebuah hadis ya Rasul mengatakan bahwa nyawa seorang muslim itu lebih berharga daripada hancurnya Ka'bah. Bayangkan, Ka'bah hancur itu tidak begitu ini dibanding nyawa seorang muslim. Kenapa? Begitu Allah melihat bahwa nyawa seorang muslim itu luar biasa ini diperhatikan seperti itu. Diperhatikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Lalu kaitan dengan hutan. Sesungguhnya bagaimana sih ini pertanyaan bagaimana sih Islam ya melihat hutan itu seperti apa? Sumber daya hutan itu seperti apa? Nah, kalau kita kembali ke apa namanya sistem diberikan atau digarap kepada individu ataupun kelompok tertentu, tapi harus digarap oleh negara. Jadi digarap oleh negara, kemudian hasilnya itu sebesar-besarnya digunakan untuk masyarakat. Nah, karena kepemilikan individu, kepemilikan umum. Jadi hutan, misalkan kemudian apa namanya minyak bumi, BBM lah itu. Nah, itu adalah kepemilikan umum dan tidak boleh diberikan kepada individu, apalagi asing ya, apalagi perusahaan-perusahaan asing. Itu tidak boleh. Jangankan asing, bahkan organisasi Islam pun sesungguhnya tidak berhak untuk mengelola itu. Karena apa? Karena kepemilikan umum itu ya harus dikelola oleh negara dan itu hasilnya digunakan untuk masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Nah, apa namanya? Oleh karena itu maka terkait dengan fenomena alam sekarang ini terjadi, adanya banjir, kemudian banjir yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ini ya bisa jadi karena memang tadi masyarakat itu banyak berpaling dari syariat. Karena sesungguhnya ketika masyarakat ataupun ketika manusia berpaling dari syariat Allah, maka mereka akan mendapatkan segala macam musibah. Seperti itu. Ya, syukuran kasiran ya untuk Ustadz Agung Hermanto ya. Ya, tentu tadi sudah disampaikan oleh beliau ya tentang bencana yang sekarang terus-menerus ya. Terus-menerus berlangsung gitu ya, bencana baik itu di Pulau Sumatera, Kalimantan ataupun juga di Jawa gitu ya. Terjadi seperti itu. Dan tentu ini akibat daripada ulah manusia itu yang tadi ya. Quran surat Ar-Rum itu ya tadi ya, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dal lati amilu la'allahum yarji'un. Jadi bima kasabat aydinas. Ini bima kasabat aydinas sebagai itu akibat ulah manusia gitu ya. Perbuatan manusia. Jadi memang itu dikembalikan lagi nanti kepada Allah supaya merasakan gitu kan manusia itu bagaimana gitu. Tapi tetap yang memperbaiki itu kan Allah yang memperbaiki. Makanya harus kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menyadari bahwa nah itu adalah kerusakan yang tentu harus disadari oleh kita gitu kan, harus disadari oleh kita. Tapi kan ini masalahnya ya, kalau sistemnya itu memang berbeda ya, sistemnya itu berbeda jadi otomatis seperti tidak ada kesadaran. Ya, sampai sekarang kan belum ada kesadaran tuh seputar tentang bagaimana memelihara alam, ya kan? Dari dulu kan seperti itu aja kan.
Nah, jadi seperti misalnya terjadi di Pulau Sumatera ya, pembalakan liar itu, Iya. Pulau Sumatera, terus Kalimantan, itu bukannya nambah banyak pohonnya, itu nama hari terus nama itu, nama gundul gitu kan. Betul. Jadi kalau nggak salah berapa persen lagi kan Iya. di Pulau 10%. Sumatera, 10% ya? 10%. Iya, jadi istilahnya yang deforestasi itu kan, tutupan itu kan semakin lama semakin, apalagi sudah ada alih fungsi ya, Iya. alih fungsi lahan Sawit. untuk penambangan ataupun juga untuk sawit. Nah, itu kan menjadi masalah juga. Jadi sebenarnya ini tadi sudah disampaikan juga bahwa ini musibah ini adalah bukan alami, Iya. gitu kan. Tapi ini kan sering ada juga di berita-berita. Ini adalah curah hujan tinggi. Heeh. Kemarin itu kan ada apa tuh kan, ada fenomena siklon apa tuh ya? Disebutkan ada siklon apa itu ya? Siklon apa? Itu kan, Lanina sih. yang itu katanya itu berapa tahun sekali gitu ya. Itu ya akhirnya ujung-ujungnya tuh cuaca yang disalahkan. Iya. Nah, ya. Ini bagaimana kita harus dapat pencerahan di seputar itu, ya seputar bagaimana sih tentang bahwa tadi sudah disebutkan bahwa musibah ini sebenarnya adalah ya sekaligus sebagai pelajaran aja. Ya pelajaran buat yang melakukan gitu ya. Ya sementara masyarakat itu kan, nah yang jadi masalah masyarakat itu kena imbasnya gitu kan, nggak melakukan apa-apa. Nah, nah ini nih yang disebut dengan musibah yang bukan alami ini adalah merupakan pelajaran dan tentu ini pelajaran buat yang melakukan ini bagaimana kita nih. Ini kalau mau aja kita mau Boleh. kita ya silakan untuk memberikan jawaban seputar tentang tadi. Jadi musibah ini bukan alami. Iya. Ya bukan alami karena memang ada ulah manusia terkait dengan tadi ya Quran surat Ar-Rum ayat 41 itu ya. Bima kasabat aidinas itu ulah manusia gitu ya. Nah, ini kita perjelas lagi ulah manusia seperti apa sih Iya. sehingga terjadi bencana yang sekarang merata ya di seluruh wilayah. Silakan. Untuk bencana yang terjadi pada kali ini ya, pada hari ini ya. Sebelum kita ngomong Indonesia, kita harus ngomong global dulu ya. Dimana sekarang di Cina itu gurun Gobi dan gurun Taklamakan itu kan sekarang banyak ditutup oleh panel-panel surya gitu. Kayak tenaga listrik, tenaga surya gitu. Iya. Karena kan panas ya. Panas. Kesannya pikirannya mereka panas bisa dipakai buat energi terbarukan yaitu tenaga surya. Satu. Kedua, di Cina sendiri kan sekarang lagi ada terutama di Taklamakan itu terjadi penghijauan gurun untuk tempat tinggal, untuk pertanian dan lain sebagainya. Gitu. Kalau kita ngambil garis lurus dari gurun Taklamakan, gurun Gobi ke arah Arab, ke arah Mesir, ke arah Amazon itu Brazil gitu. Iya. Itu bisa diambil garis lurus ya. Makanya kita nggak kaget ketika misalnya Taklamakan. Kalau misalnya secara teori, gurun Gobi dan gurun Taklamakan itu menjadi penyimbang di mana Arab Saudi itu terjadi tetap di daerah Arab itu terjadi gurun gitu. Daerah Arab tetap gurun di gurun Sahara disebutkan tetap jadi gurun. Tapi di Amazon subur, tanahnya banyak pohon terjadi nutrisi dari pohon-pohon tersebut adanya didapat di Amazon. Jadi makanya Amazon itu banyak pohon-pohon yang tumbuh dengan alami tanpa campur tangan manusia. Iya. Tapi tetap hidup gitu kan. Iya. Sementara sekarang di sana ada penghijauan. Ya otomatis di Arab Saudi pun akan di Arab ya. Pasti akan terjadi penghijauan. Kalau kita pernah umroh di mana di Jabal Rahman, di mana di Arab, di Mekah, di Madinah itu kan banyak terjadi ada gurun ada es turun gitu. Penghijauan gitu dan lain-lain sebagainya gitu. Misalnya jadi Arab tuh lebih hijau gitu. Pada sana pasti merasakan penghijauan. Itu juga di mana namanya? Di Sahara di Mesir, di Gunung Sahara itu termasuk Mesir sama juga terjadi penghijauan. Makanya Amazon sekarang ya kritis lah kesannya. Apalagi di mana di Amazon pun terjadi pembalakan liar seperti di Sumatera. Sama ya. Sama seperti di Sumatera. Karena terjadi musim seperti ini, terjadi perbuatan manusia seperti ini, akhirnya kan namanya cuaca kan kita nggak bisa ngatur. Ya bisa lari kemana gitu. Termasuk larinya ke Indonesia gitu. Maka terjadi suatu fenomena alam seperti hujan yang sangat lebat ya. Seperti biasanya terjadi di Indonesia. Karena apa? Ya karena di sana pun sudah
terjadi perubahan, pasti ada perubahan di tempat lain, Iya. termasuk di Indonesia. Makanya ketika hujan lebat besar datang ke Indonesia, yang tadinya tidak ada bencana dan tidak disangkakan bencana sebesar ini, terjadilah di Indonesia. Hmm. Jadi memang ini tuh semua seperti tadi dibilang surat Arum 41, ya sebut ini tindakan tangan manusia gitu, semua Iya, ini gitu. Jadi bukan manusia, bukan karena Allah, tapi mereka sendiri yang bikin. Ya udah kamu rasain apa yang kamu bikin gitu. Iya. Itu pertama. Yang kedua, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena manusia itu berpikir masing-masing. Di mana Cina berpikir sendiri, Arab berpikir sendiri, Iya. Mesir dan teman-teman yang berpikir sendiri, Brazil berpikir sendiri, Indonesia berpikir sendiri. Harusnya kan mereka tuh sama-sama bergotong royong untuk menjaga alam. Ya oke, sekarang ada namanya forum forum iklim, forum apalah yang yang sering mengadakan pertemuan. Cuma kan hanya pertemuan sekedar pertemuan, Iya. tidak menghasilkan suatu kesepakatan bersama untuk menjaga alam ini. Hmm. Mungkin di Eropa sana, orang-orang Eropa, Amerika itu sudah mulai melek tentang lingkungan. Ketika suhu bumi sudah mulai memanas, bahkan dulu pernah ada kabar di Italia itu sampai ada yang meninggal, atau enggak di Italia itu sampai orang di depan kayak kayak mountain valley gitu, kayak kolam air berendam Iya. saking panasnya gitu. Panas. Ya mereka sadar mereka melakukan sesuatu, tapi di negara-negara lain seperti Indonesia yang dimana pemimpin itu sangat-sangat ekstraktif dan berarti kekayaan alam kalau bisa kita habisin nih sekarang gitu, karena kebijakan yang dibuat tadi juga seperti disinggung ya, Hmm. penguasanya itu melakukan kebijakan yang membuat alam rusak gitu kan, ya tetap dilakukan gitu. Jadi yang terjadi adalah sekarang kerusakan di mana-mana gitu. Iya. Yang makanya salah satu yang harus dilakukan adalah kita itu harus menyatukan pikiran. Semua orang, bukan hanya orang Indonesia, tapi seluruh dunia gitu, berpikir sama dan harus yang itu memimpin kita juga gitu. Namun kalau semisal kita masih dipisah-pisah satu negara dari berbagai negara dengan national state yang kita junjung tinggi ini, ya susah Iya. untuk menyatukan ini gitu, karena berbagai kepentingan dan berbagai pemerintahan gitu. Makanya ketika hari ini tuh kita sudah bisa melihat bahwa dengan secara mata telanjang kerusakan yang terjadi di bumi ini. Kalau dulu mungkin kita ambillah 10 tahun yang lalu, nggak ada kepikiran seperti ini, nggak ada kepikiran bencana alam seperti sebesar bencana ini, dan juga tidak terpikirkan bahwa ketika terjadi bencana itu pemimpin tidak turun tangan, nggak ada yang kepikiran, pasti semua turun tangan gitu. Namun kan sekarang terjadi sebaliknya gitu. Iya. Ternyata mereka tuh bertindak tidak ya acuh gitu, Iya. tak acuh sebagai rakyatnya gitu. Itulah yang ketika ketika bencana alam itu dianggap sebagai bencana aja gitu. Hmm. Namun yang terakhir ya, yang paling mengenaskan itu sebetulnya apa yang kita obrolkan, apa yang saya tadi sampaikan sebelumnya itu terjadi karena kenapa? Karena kita sudah mengalami degradasi pemikiran. Iya. Ketika manusia itu hanya mengejar uang atau bilang kalau bahasanya rente lah gitu. Kalau uang itu kan sebetulnya hanya sebagai sebuah penggaris gitu. Kalau untuk mengetahui apa yang kita mau potong. Kalau misalnya penggaris itu, misalnya ambil contoh kayu itu kepanjangan, kita potong kayunya, bukan penggaris yang kita potong. Gitu. Namun yang terjadi, penggarisnya dipotong sama aja dengan uang. Uang itu sekarang semakin tidak berharga gitu. Iya. Karena kita itu seperti tadi memotong penggaris yang harusnya itu jadi patokan kita gitu. Itu salah satu degradasi pemikiran gitu. Kedua juga ketika manusia itu mengejarnya kepuasan diri, keinginannya dia gitu. Jadi pemimpin itu tidak beda jauh dengan rakyat. Kita sama-sama mengejar apa yang kita inginkan gitu. Yang kita inginkan apa? Nggak ada yang jelas itu. Apa yang kita nggak ada. Kita tuh diinginkan misalnya misalnya kayak seorang gitu yang pengen BlackBerry atau kalau dulu BlackBerry, kalau sekarang pengennya iPhone. Sudah ada iPhone, ngapain? Ya nggak tahu.
Apa lagi? Nanti dapat Lamborghini, bisa beli Lamborghini, dari Lamborghini itu kamu tahu gitu. Sama dengan pemimpin dunia sekarang, kita tahu Raja Salman itu dengan harta yang sebanyak itu. Dia punya klub bola 4 di Arab Saudi, 1 di Inggris, punya Lamborghini, punya Ferrari, pasti punya dia. Terus mau ngapain? Nggak ada, nggak tahu tujuan. Akhirnya yang dia lakukan hanya mempertahankan kekuasaannya gitu. Membungkam pers, membungkam rakyatnya gitu, dan lain-lain sebagainya gitu. Ini yang terjadi kerusakan pemikiran. Harusnya manusia itu, apalagi umat Islam ya, keinginannya apa? Ya keinginan masuk surga, keinginannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kan di dunia ini cuma hanya sebagai seorang khalifah, hanya sebagai seorang, kalau bahasanya wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hanya diciptakan, kita itu hanya untuk beribadah. Harusnya Ibadah. berpikir seperti itu, dan keinginan itu yang jelas itu. Ketika kita mau ibadah, pasti nanti ada jalannya, kita tuh keinginan kita akan berhenti gitu. Harusnya seperti itu berpikirnya, karena orang sekarang berpikir keinginan yang tidak jelas, yang tidak ada ujungnya, maka terjadilah dunia seperti ini gitu. Nah, itulah mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Ron ya. Jadi memang itu ada tadi di garis bawahi seputar tentang degradasi dari pemikiran ya, pemikiran manusia. Degradasi itu tentu kan memang ada pemicunya gitu ya. Nah, pemicunya apa sih? Ya pemicunya ya sistem itu berarti Ya, ya. betul. Jadi memang semua juga itu kan hanya semacam turunan aja gitu kan, semacam turunan. Sementara pangkalnya itu di atas itu memang mungkin sistem gitu ya, yang tentu akan mengatur. Semua sistem mengatur ya, baik itu sistem Islam gitu kan. Jadi kalau memang memakai sistem Islam berarti kan diatur semua kan tentang Islam dari mulai A sampai B, A sampai Z gitu kan. Dari mulai kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara gitu ya. Jadi ini banyak sekali ya kejadian-kejadian itu mungkin akibat dari situ. Karena memang yang namanya disebutkan juga kan yang namanya pemikiran manusia itu sebenarnya mah di tiap tempat dan waktu itu beda ya, beda-beda gitu kan. Misalnya bagaimana cara berpikirnya di Indonesia gitu ya, dan juga di negara lain itu kan berbeda-beda tergantung kepada aturan yang mengaturnya gitu kan, seperti itu. Ini untuk Ustadz Agung ini sejauh mana sih ini pengaruh daripada sebuah sehingga bisa merubah daripada kebiasaan-kebiasaan manusia baik itu di negeri kita maupun di negara manapun, sehingga memang kebiasaannya itu justru malah jauh daripada aturan yang ditetapkan di dalam Islam. Misalnya kayak pembalakan liar gitu kan, itu misalnya seperti itu. Nah itu kan udah jelas kan di dalam Islam itu kan ya tidak boleh gitu kan ya. Kalau misalnya dihabisi gitu kan, itu kan misalnya hutan Indonesia sampai tinggal 10%. Nah itu akibatnya ada kan sudah ada dijelaskan kan gitu, sudah ada. Tapi kan ini karena memang tidak mengacu mungkin ya kan pada aturan gitu kan, aturan Islam, jadi masalah gitu kan, jadi masalah. Jadi ini memang peran yang sangat krusialnya sejauh mana sih ini yang disebut kapitalisme gitu kan. Orang kan menyebut kapitalisme. Nah, seperti apa sih perannya itu gitu. Apakah memang itu juga bisa mendominasi sebuah negara sehingga negara tidak bisa berbuat banyak, itu bisa jadi kan? Seperti itu kan untuk kapitalisme itu. Sejauh mana nih kira-kira di dalam masalah yang terjadi di semua negeri kan sekarang ya, problem-problemnya itu ya seperti apa nih? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara kaitan dengan problem, sesungguhnya ya harus kita lihat problem tersebut penyebabnya apa, akar masalahnya apa. Akar masalahnya. Ya, jadi jangan melihat dari sisi cabang, tapi akarnya apa sih? Kok bisa ada problem itu? Iya. Nah, ketika kita mengetahui akarnya, maka kita akan bisa mengambil sebuah sikap untuk menyelesaikan problem tersebut. Jadi kalau akarnya tidak dicabut, artinya ya problem itu pasti akan terus-terusan ada. Itu untuk seluruh problem ya. Jadi harus mengetahui akar permasalahannya apa. Yang dimasalah sekarang itu kan kadang-kala masyarakat itu tidak mengetahui akar permasalahan. Mereka tuh hanya melihat dari sisi dampaknya saja. Jadi bukan melihat dari sisi akar masalahnya. Kalau hanya melihat dari sisi dampaknya, maka ya akan berbeda-beda cara penyelesaiannya. Dan ketika mereka hanya melihat dari dampaknya saja, maka masalah itu akan terus-terusan berlanjut.
terus belajar. Nah, makanya untuk melihat hal ini ya kita harus melihat akarnya. Nah, kalau kita perhatikan akar permasalahannya, seluruh yang ada di dunia sekarang ini ya kita lihat fakta. Di dunia ini kan fakta kemiskinan luar biasa. Iya. Bukan hanya di Indonesia. Di negara-negara lain seperti Afrika, ya, di Afrika, di Amerika Latin, ya kan, di Asia, itu kemiskinan itu luar biasa sebenarnya. Jadi hanya mungkin kalau bisa dilihat ya yang menikmati sumber kekayaan alam di dunia ini ya mungkin hanya berapa persen dari seluruh penduduk dunia ya. Iya. Jadi bisa jadi hanya 10% atau 5% Iya. yang menikmati. Jadi, sedangkan yang lainnya itu tidak Iya. tidak menikmati. Hmm. Jadi kalau kita ngelihat, nah permasalahan ini jadi sebenarnya akarnya apa? Jadi bukan hanya melihat dari di negeri kita ya, tapi kita ngelihat permasalahan dari seluruh dari sisi global dulu. Nah ternyata kalau kita perhatikan permasalahan itu adalah karena memang dunia sekarang itu adalah menerapkan sistem kapitalis yang memang benar. Jadi penerapan sistem kapitalis itu adalah penerapan sistem yang mengakibatkan ya kemiskinan tersistematis di seluruh dunia. Jadi kemiskinan yang terjadi itu bukan kemiskinan karena faktor keturunan, bukan. Bukan karena faktor kurangnya sumber daya alam, bukan. Bukan karena faktor SDM yang rendah, bukan. Tapi kemiskinan semacam kemiskinan yang memang dibuat miskin. Iya. Dibuat miskin. Terstruktur. Terstruktur. Kalau kita ngeliat, misalkan kita ngeliat di Indonesia sendiri, ya kan? Kenapa Indonesia itu sumber daya alamnya gede, luar biasa, melimpah, tapi penduduknya miskin, ya kan? Kemana? Kemana, ya kan? Apa karena SDM-nya rendah? Tidak, kata siapa? SDM Indonesia itu rendah. Tidak. Banyak mereka yang bergelar profesor, doktor, tenaga ahli, banyak itu. Banyak. Tapi kenapa tidak mampu membuat sejahtera, ya kan? Iya. Tapi itu saja seputar tentang SDM. Kalaupun memang sebenarnya tidak terjadi satu pengambilan kekayaan alam ya, mungkin dari luar. Meskipun kita misalnya menyuruh dari luar nih, silahkan masuk nih tenaga kerja dari luar untuk mengeksploitasi emas yang ada di Papua, terus nikel dan lain sebagainya, kita masih tetap kaya kayaknya. Meskipun nyuruh orang. Masih. Gitu kan. Meskipun nyuruh orang. Ini masalahnya itu kita yang kerja, tapi nggak ada. Ya tadi, karena memang sistem kapitalis itu kan sebenarnya sistem yang hanya menguntungkan para kapital. Iya, ya itu masalahnya gitu Iya, kan. jadi kalau kita lihat para kapital modal yang besar itu apakah dari Indonesia? Bukan. Mereka itu kan semuanya yang berasal dari Barat. Ya kan? Iya. Jadi mereka punya modal yang mereka enak-enakan di Barat, mereka enak-enakan yang ongkong kaki, tapi mereka tetap mengalir kekayaannya. Iya. Ya. Sedangkan negara yang memiliki kekayaan alam justru malah kemiskinannya tinggi. Iya. Artinya harusnya memang kita sadari bahwa sistem kapitalis itu adalah sistem yang merusak. Iya. Sangat merusak. Sangat Iya. merusak. Ya, Jadi tidak sesuai dengan fitrah manusia. Karena memang segelintir orang ya yang diuntungkan. Iya, karena segelintir orang yang diuntungkan sistem Iya. kapitalis itu. Makanya harusnya memang seluruh dunia ya harusnya ya memerangi sistem ini. Iya, memerangi sistem Bukan ini. justru malah menjajankan sistem Iya. ini. Ya soalnya kan memang. Iya, karena memang jelas sistem ini ya tidak sesuai dengan fitrah manusia. Iya. Ya, justru ya memperbudak manusia sebenarnya. Iya. Ya sistem yang memperbudak manusia di mana hanya segelintir orang yang kaya yang menikmati kekayaan alam, sedangkan yang lain itu mereka susah. Jadi, nah sistem ini kemudian, derivatnya kan akhirnya apa? Buatlah undang-undang ya. Dari sistem itu kan muncul undang-undang. Undang-undang itu adalah undang-undang yang kemudian ya menguntungkan mereka, bukan menguntungkan masyarakat. Iya. Dan ini terjadi bukan hanya di negeri ini, tapi di seluruh dunia. Iya. Kita perhatikan di seluruh dunia. Iya. Undang-undang yang dibuat adalah undang yang menguntungkan para pemilik modal. Iya. Dan kebetulan memang negeri kita itu sangat kaya ya. Iya. Sangat kaya ya. Jadi memang sebenarnya yang namanya keserakahan manusia nggak ada ujungnya ya. Pasti. Segitu itu udah 2 gunung itu kan. Lebih. Di Papua itu berapa gunung gitu kan. Lebih Itu tuh berapa ribu ton atau bisa jutaan ton gitu kan. Iya. Emas dan lain sebagainya, tapi nggak kenyang kan. Pasti. Gitu seperti itu. Tapi kalau memang dikelola oleh misalnya negara kita mengelola
kalaupun memang misalnya tenaga kerjanya didatangkan dari luar, seberapa sih gajinya kan nggak begitu menyedot gitu Iya, kan iya, terhadap iya, kekayaan iya. alam, kayaknya tetap kaya juga Tetap gitu kaya. meskipun kita nggak kerja. Makanya kan bisa ada kata-kata dari pengamat itu mengatakan bahwa Indonesia itu memang tidak layak miskin ya. Iya, Tidak Sangat layak tidak layak. miskin. tidak Sangat layak, tidak sangat tidak Sangat layak. tidak layak layak. miskin. Heeh. Nah itu jadi Kalau memang dari sisi sumber daya alam, Indonesia itu sangat tidak layak Sangat miskin. tidak sangat tidak layak. Iya, layak. bahkan ya kalau Indonesia miskin ya di luar nalar Nah, sebenarnya. betul. Di luar nalar sehat sebenarnya. Kalau Iya, miskin, kenapa? Karena kita kaya kok. iya. Sumber daya alam kita itu luar biasa kaya. Hmm, Seperti itu. iya, Nah, ini terjadi kenapa? Tadi karena memang penerapan sistem kapitalis tadi. iya, iya. Nah, Jadi, lalu solusinya apa kan sebenarnya kan ya? Ya, solusinya ya semuanya ya tidak lain ya solusinya adalah kembali kepada Islam. iya, Islam. Jadi tanpa kita kembali kepada Islam ya tidak akan bisa untuk menyelesaikan permasalahan atau iya, problem yang menimpa umat manusia. Jadi bukan hanya umat Islam ya, tapi umat manusia ya. buat Iya, manusia. Umat betul. manusia. Manusia. Iya, Umat manusia. Jadi jangan anggapan sistem Islam itu hanya untuk umat Islam, bukan, iya, tapi untuk seluruh umat manusia. manusia. Dunia. Iya, Iya, adanya sistem Islam adalah sistem yang Dunia. digunakan untuk umat manusia, untuk iya, kesejahteraan umat iya, manusia. Seperti itu. iya. Baik, syukuran kasiron ya kepada Iya. Ustadz Agung tadi yang sudah menyampaikan begitu lengkapnya seputar tentang bagaimana problem di negeri kita dan juga di negara-negara lain ya. Jadi sebenarnya mah kapitalisme berkuasa itu bukan di negeri kita aja ya, Iya, di negeri bukan. lain juga. Ya memang sudah hampir seluruh dunia, maka ya kalau kembali kepada Islam kan sangat cocok sekali gitu kan. Sangat cocok. Cocok sekali. Baik, sahabat Oasis yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada beberapa menit lagi kita memberikan kesempatan untuk closing statement ya, 5 menit kepada Mas Alde, Mas Bagus ya, dan juga nanti setelah itu ke Ustadz Agung. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk closing statement pada pertemuan kali ini, pada Oasis pada hari ini, saya mau menjelaskan tadi masalah kapitalisme ya. Kapitalisme itu dasarnya adalah kapital dari para kapital itu para pengusaha ataupun para pemilik modal itu. Di mana para pemilik modal dulu di Amerika sana gitu, yang diasuh oleh seorang gubernur jenderal Baltimore ya dulu ya, Lord Baltimore itu di Amerika sana menjadi pengatur atau pemilik modal, pemilik lahan di Amerika. Setelah kemerdekaan Amerika, mereka semakin digdaya lah kasarnya untuk untuk mengeksploitasi manusia, termasuk itu adalah ras kulit hitam gitu. Emang tidak dianggap sebagai manusia pada saat itu. Dan ketika Amerika menang di Perang Dunia Pertama gitu, di mana semua negara itu berhutang dan juga harus menanggung semua biaya kekalahan perang gitu. Akhirnya dolar itu menyebar gitu. Dan akhirnya para pemilik modal itu mempunyai kuasa untuk menikmati kekayaan alam dimanapun di negeri manapun, termasuk di Indonesia. Kalau kita lihat ya. Makanya yang sekarang terjadi itu adalah buah dari dulu kemenangan Amerika dan sekutunya di Perang Dunia Kedua gitu. Dan itu juga yang menjadikan Amerika itu tetap bisa bertahan sampai sekarang gitu. Walaupun sekarang kekuasaannya semakin terkikis oleh kehadiran Cina gitu, dengan strategi ekonomi mereka, yaitu dengan strategi ekonomi di mana mereka mencetak uang, tapi juga mereka tidak mencetak uang, namun tetap bisa melakukan transaksi. Dan juga Rusia yang dengan kekayaan alam yang luar biasa yang bisa mereka kuasai sendiri. Iran pun sama sebetulnya. Terus juga Brazil dan lain-lainnya yang membentuk BRIC itu mereka memang bisa menandingi hegemoni Amerika. Namun yang menjadi sorotan dunia, termasuk kita sebetulnya sebagai umat Islam gitu ya, bukan mereka sebetulnya, tapi apa akibat yang mereka lakukan. Ya kita tahu Amerika Serikat setelah mereka menguasai dunia, mereka mengambil semua kekayaan alam termasuk di Indonesia ya, emas, batu bara, natrium, uranium, dan segala macamnya gitu. Dimana kalau misalnya kita olah sendiri, bahkan Indonesia sendiri pun bukan sangat kaya ya, kita nggak layak
kayak nggak layak miskin sebenarnya. Iya. Kita malah bisa berbagi pada negara lain Iya. gitu. Termasuk juga di Afrika. Kalau kita tahu Afrika gitu, memang mereka orangnya hitam-hitam. Mereka dibilangnya orang mungkin kalau bagi orang Eropa yang memang biasa apartheid itu mereka tidak layak hidup, tapi tanah mereka sangat kaya, Sangat kaya. di mana banyak kekayaan alam dimanapun di Afrika manapun semuanya itu kekayaan alam, tapi tidak dikuasai oleh mereka sendiri, dikuasai oleh penjabatnya ataupun orang asing. Kalau kita tahu ya, misalnya di Mali, Mali itu adalah apa namanya adalah penyumbang energi terbesar Prancis di Mali gitu. Jadi sumber daya alam Prancis dibawa ke maaf sumber daya Mali dibawa ke Prancis untuk merangi Prancis. Sebenarnya di Mali sendiri gelap, kasarnya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat itu yang terjadi sekarang di dunia ini gitu, di mana Amerika dengan Eropa juga dengan BRIC juga melakukan perlawanan gitu. Tapi mereka melakukan kerusakan, apalagi Cina kita lihat sekarang. Cina memang tidak menguasai sumber daya alam sebanyak. Mungkin mereka sekarang menguasai sumber daya alam adalah apa namanya nikel. Di mana nikel itu menjadi alat mereka untuk melawan hegemoni Amerika dengan dengan teknologi listrik, apa itu mobil, motor dan segala macamnya lah gitu. Namun hasilnya kan kita tahu kan di Maluku sendiri kan rusak gitu. Hmm. Di mana sungai yang tadinya bisa pakai wisata dan di mana anak-anak bisa bermain di situ gitu, rusak. Airnya jadi keruh, mempunyai kadar kimia yang tinggi yang bisa membuat kulit jadi gatal gitu dan lain sebagainya gitu kan. Di mana juga tanah apa namanya eh, limbah limbah industri juga masuk ke laut, biota laut rusak. Itu masih di Maluku dan juga sekarang di Pulau Gak juga dulu pernah lihat kita pernah dengar kabarnya gitu di Pulau Gak yang di mana dekat dengan apa namanya Raja Ampat gitu. Itu juga mulai rusak gitu. Karena apa? Ya karena strategi Cina itu mengambil nikel untuk melawan hegemoni Amerika dengan teknologi listriknya gitu. Itu satu Cina yang lakukan itu. Dan kedua itu merusak pasar kita, merusak pasar Indonesia di mana produk Cina itu bisa lebih murah daripada produk lokal sehingga produk lokal tidak laku di Indonesia dan produk Cina sangat laku di Indonesia gitu. Bahkan kita tahu kan Tanah Abang yang pasar sebesar itu bisa sepi. Apalagi pasar Tanah Abang sebesar itu bisa sepi, apalagi pasar yang kecil di provinsi-provinsi lain termasuk di Balaroja sini. Jadi kita pun sekarang sebetulnya berada di tengah-tengah peperangan dunia gitu. Berada di tengah pertempuran di antara Amerika dengan sekutunya dan juga BRIC dengan sekutunya gitu. Nah sekarang peran umat Islam tuh di mana? Peran umat Islam tuh sekarang bagaimana mereka tuh bisa menghancurkan apa namanya kedikdayaan mereka yang mereka cuma tadi dibilang mereka tuh cuma rakus tapi rakusnya mau ngapain ya nggak tahu gitu juga. Mereka cuma rakus karena ingin berjaya buat apa? Ya nggak tahu nggak ada jalannya karena kenapa? Karena mereka tidak bertindak sesuai dengan syariat, bertindak sesuai dengan hukum agama. Mereka tidak mengetahui tujuan apa yang mereka tidak mengetahui buat apa mereka melakukan sesuatu gitu. Maka itu wajibnya umat Islam untuk mengambil peran di situ dan menjelaskan bahwa di dunia ini kita hanya sebagai seorang khalifah. Kita hanya mengurus dunia ini, kita juga yang menghancurkan dunia ini gitu. Kalau misalnya kamu mau hidup di dunia ini, maka kamu harus mengurus. Kalau misalnya tidak mau, silahkan rusak gitu. Mungkin itu closing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Warahmatullahi kasiron untuk Kang Bagus ya yang tadi sudah menyampaikan secara lebih lengkap lagi di closing statement dan kita lanjutkan ke Sadahur. Baik. Silakan. Terima kasih. Closing statement-nya itu bahwa dari apa edisi ini sungguhnya ketika manusia berpaling dari syariat Allah, maka yang akan mereka dapatkan adalah berbagai macam kesusahan dan ujian. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena sesungguhnya yang mengerti tentang baik dan buruk bagi manusia ya harus yang menciptakan manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Ya, yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah yang maha mengetahui tentang apa yang baik dan apa yang buruk bagi manusia. Nah, ketika manusia berpaling dari apa syariat Allah, maka mereka akan mendapatkan kesusahan. Mereka akan mendapatkan berbagai macam ujian.
seperti itu. Oleh karena itu ya, bagaimana agar bencana ini hilang, ya kan ya, bisa kita dijauhkan dari bencana ini, maka jalan satu-satunya adalah kita harus kembali kepada syariat Allah. Jadi itu jalan satu-satunya, karena tidak ada jalan yang lain. Iya. Jadi jalan satu-satunya adalah kita kembali kepada syariat Allah. Kita taubat, kita kembali kepada syariat Allah. Kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seperti itu maka insya Allah hidup kita akan baik. Kita akan mendapatkan keberkahan. Sebagaimana firman Allah kan dalam surat Al-A'raf ayat 96 itu, yang artinya jika saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Nah, di sini sangat jelas sekali. Jadi kalau ingin mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, maka ya harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan beriman dan bertakwa kepada Allah artinya menyelaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Melaksanakan syariat. Ya, syukuran kasiron kepada dua narasumber tadi, M. Bagus dan juga Ustadz Agung Hermanto ya, yang telah menyampaikan mungkin secara lebih lengkap lagi ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus juga untuk pemirsa Oasis yang tentunya sudah menyimak ya selama kurang lebih 1 jam dari pukul 20 sampai pukul 21.00. Syukuran kasiron. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.